Sumber daya alam maritim dan pantai termasuk satu aspek yang mencakup seluruh sumber daya alam yang ada di laut. Sumber daya alam maritim dan pantai bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya satu, sumber daya perikanan. Misal di bidang perikanan itulah yang menjadi faktor utama ekonomi masyarakat di sana. Yang kedua, untuk objek wisatanya. Yang ketiga, untuk alat transportasi dan perdagangan. Misal di suatu wilayah itulah yang menjadi pintu gerbang atau navigasi penting. Hal yang harus diperlukan adalah perlindungan dan pengelolaan yang benar supaya keberagaman hayatinya bisa tetap terjaga. Poin kedua yaitu fungsi. Pantai ini memiliki berbagai fungsi yang sangat penting, yaitu pertama, fungsi ekologi, di mana terdapat unsur-unsurnya yang terkandung yaitu habitat ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu fungsi perlindungan, yang dimana terdapat perlindungan pantai dan pemfilteran air. Yang ketiga itu fungsi rekreasi yang dijadikan sebagai tempat wisata. Lalu yang keempat sebagai fungsi ekonomi yang tergantung dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek perikanan. Banyak komunitas pantai bergantung pada perikanan sebagai sumber pendapatan. Lalu yang kedua, aspek pariwisata. Pantai yang indah dan aktivitas rekreasi di sekitarnya dapat menjadi sumber pendapatan signifikan untuk daerah tersebut. Poin kelima yaitu fungsi transportasi, di mana pantai ini sering digunakan sebagai tempat pelabuhan dan akses untuk transportasi laut. Poin ketiga yaitu apakah sumber daya tersebut dapat dikembangkan menjadi objek wisata? Berikut ialah beberapa alasan mengapa pantai bisa menjadi objek wisata yang sukses. Yang pertama, keindahan yang alami. Banyak pantai menawarkan keindahan alam yang spektakuler dengan pemandangan laut yang luas, pasir putih, dan langit biru. Keindahan alam ini sering kali menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Yang kedua yaitu sebagai aktivitas rekreasi. Pantai menyediakan beragam aktivitas rekreasi seperti berenang, selancar, snorkeling, diving, berjemur, bermain, berpasir, dan berbagai olahraga air. Ini membuat pantai menjadi tempat yang menarik untuk berlibur dan bersantai. Yang ketiga yaitu keberagaman ekosistem. Pantai ialah rumah bagi berbagai bentuk kehidupan laut dan pesisir. Ini menciptakan peluang ekowisata dan pengamatan alam di mana pengunjung dapat belajar tentang keanekaragaman hayati pantai. Yang keempat yaitu aktivitas budaya dan sosial. Banyak komunitas pantai memiliki budaya dan tradisi unik yang bisa menjadi daya tarik wisata. Wisatawan dapat berpartisipasi dalam upacara tradisional, mencicipi masakan lokal dan mengenal budaya setempat. Yang kelima yaitu infrastruktur wisata. Pengembangan pantai melibatkan pembangunan infrastruktur wisata seperti hotel, restoran, tempat pembelanjaan, dan sarana rekreasi. Ini memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Baiklah, kita masuk ke poin ke-6 yaitu pemberdayaan lokal. Pengembangan pantai wisata dapat memberikan peluang ekonomi bagi komunitas lokal dengan menciptakan pekerjaan, perdagangan, dan pendapatan tambahan. Namun, penting juga untuk memperhatikan dampak negatif yang mungkin timbul seperti tekanan terhadap lingkungan, masalah sosial, dan pengembangan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pengembangan pantai sebagai objek wisata harus dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan keberlanjutan, kebutuhan komunitas lokal, dan pelestarian alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian terumbu karang dan juga fungsi dari terumbu karang. Pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur geologis bawah air yang terbentuk dari sekumpulan organisme hidup yang disebut polip. Terumbu karang dapat ditemukan di perairan hangat dan dangkal di lautan. Mereka menciptakan ekosistem yang sangat beragam dan penting. Adapun ciri-ciri dari terumbu karang yaitu mereka hidup di laut dan menempel di karang-karang. Yang kedua, koloni terumbu karang terbentuk karena ribuan hewan kecil bernama polip. Dan terumbu karang adalah habitat untuk banyak jenis hewan laut, tumbuhan laut, dan mikroorganisme laut. Terumbu karang juga terdiri dari berbagai macam bentuk dan mereka ini sangat unik. Nah, adapun fungsi dari terumbu karang yaitu berfungsi penting karena mereka adalah habitat bagi berbagai spesies laut untuk melindungi pantai. Adapun fungsi dari terumbu karang yaitu satu, mendukung keanekaragaman hayati, yang kedua dapat menyaring air, dan yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memiliki potensi untuk penelitian obat-obatan. Nah,
Dari penjelasan tentang definisi dan fungsi terumbu karang yang sudah dijelaskan, kira-kira terumbu karang bisa dijadikan sebagai objek wisata nggak ya? Tentu bisa. Terumbu karang memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa. Pemandangan dengan warna-warni karang, ikan-ikan eksotis, dan kehidupan laut yang beragam menjadi daya tarik utama bagi para penyelam dan snorkeler. Terumbu karang juga menyediakan aktivitas wisata yang memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi kehidupan bawah laut, seperti menyelam, snorkeling, dan berlayar. Wisatawan juga dapat mengeksplorasi keanekaragaman hayati laut yang menakjubkan. Terumbu karang juga sering dijadikan sebagai objek penelitian ilmiah maupun pendidikan loh. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk mempelajari tentang ekosistem laut, konservasi, dan perlindungan lingkungan. Nah, beberapa objek wisata terumbu karang yang terletak di Kepulauan Riau, yang pertama ada di Pantai Sembiling yang terletak di Pulau Bintan, lalu ada juga di Pulau Lingga, dan ada di Pantai Sisi yang terletak di Serasa, tepatnya di bagian utara Pulau Natuna, dan masih banyak lagi pulau-pulau dan laut-laut Kepulauan Riau yang memiliki terumbu karang dengan keindahan yang menakjubkan. Tentu banyak dari kita yang sangat menikmati akan keindahan terumbu karang yang ada, tapi sekarang banyak terjadi kerusakan fisik oleh penyelam, polusi, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem karang yang rapuh agar tetap terjaga kelestarian dan keindahannya hingga generasi mendatang. Selanjutnya kita bahas tentang hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir antara daratan dan laut. Mangrove memiliki akar yang kuat dan kompleks yang membentuk labirin rumit di dalam sedimen lumpur. Fungsi dari akar ini adalah untuk membantu mengikat sedimen dan membebaskan oksigen ke dalam tanah yang cenderung tergenang air asin. Akar ini juga berfungsi untuk melindungi garis pantai dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang laut dan badai. Selanjutnya kita ketahui tentang fungsi hutan mangrove. Selanjutnya yaitu fungsi hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki banyak fungsi yang penting bagi lingkungan dan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi hutan mangrove. Yang pertama yaitu melindungi garis pantai. Yang kedua, habitat bagi berbagai jenis spesies tumbuhan dan hewan. 3. Memberikan mata pencaharian. 4. Penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. 5. Menghasilkan kayu untuk bahan bakar, arang, dan bahan bangunan. 6. Menghasilkan bahan baku industri. 7. Tempat wisata, penelitian, dan pendidikan. Apakah hutan mangrove dapat dijadikan sebagai objek wisata? Hutan mangrove memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Namun, hutan mangrove harus bersaing dengan banyak kawasan yang lebih menarik, seperti pantai berpasir, taman laut yang memungkinkan snorkeling atau penyelaman, hutan lindung, air terjun, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan pengunjung akan menjadi kotor karena substrat mangrove yang berlumpur, kecuali telah dibangun trotoar atau jembatan khusus yang melintasi kawasan mangrove dan memiliki susunan rute khusus. Kepulauan Riau memiliki beberapa destinasi ekowisata mangrove yang menawarkan pengalaman unik dan berkontribusi terhadap perlindungan hutan mangrove. Berikut beberapa destinasi ekowisata mangrove di Kepulauan Riau. Yang pertama yaitu wisata Kampung Bulang, Kampung Ikan Medong, dan Mangrove Proklim. Inilah beberapa destinasi ekowisata mangrove di Tanjung Pinang yang menawarkan berbagai atraksi. Yang kedua, Mangrove Pering Natuna. Ini adalah destinasi ekowisata unik yang menampilkan platform kayu yang membentang hampir 1 km. Yang ketiga, ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Destinasi ekowisata unik di Batam yang menawarkan anjungan kayu dan atraksi lainnya. 4. Sungai Kawal. Ini adalah hutan bakau di Bintan yang menawarkan pengalaman unik menyaksikan kunang-kunang. Destinasi ekowisata mangrove ini tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan hutan mangrove. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekowisata tidak merusak lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi tersebut.